Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di
Salam sejahtera Bapak Ibu, seluruh jemaat dan juga simpatisan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Nathan Jurnawan sesuai dengan keputusan dari Gembala bersama dengan seluruh pengurus CMC GCC bahwa di bulan Juli ini kita masih belum bisa mengadakan ibadah di gedung karena tempat di mana kita berada masih tertutup untuk umum. Selain itu, penyebaran COVID di Indonesia, khususnya di kota Jakarta, masih cukup tinggi. Karena itulah, untuk bulan Juli diputuskan kita masih tetap akan ibadah secara online. Nah, saat ini kita akan membahas satu topik, yaitu peperangan rohani. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Jonathan Prawira. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa live streaming hari ini disiarkan di dua gereja secara langsung, yaitu GCC Jesus Christ Community dan juga GBI Double C Latumenten, di mana Pak Kemperta sebagai gembalanya. Oke, kita akan dengarkan pujian penyembahan dari Bapak Jonathan Prawira. Ada 3 lagu yang akan beliau bawakan. Yang pertama adalah iman yang menembus badai. Hidup manusia tidak bisa lepas dari badai, tapi bagaimana kita menghadapi badai dan keluar sebagai pemenang di dalam peperangan setiap masalah. Lalu yang kedua adalah percaya saja. Dengan tinggal diam, Tuhan akan bekerja dan engkau akan melihat bagaimana mujizat dinyatakan di dalam kehidupan Anda. Dan lagu yang terakhir adalah Tuhan pasti memberi kemenangan. Sesuai dengan topik yang akan kita buat pada hari yang akan kita kupas hari ini adalah peperangan rohani. Dan di dalam peperangan tersebut hanya ada 2 kemungkinan, menang atau kalah. Tapi kita yakin bahwa Tuhan di pihak kita sehingga kita akan memperoleh kemenangan seperti yang diungkapkan lewat lagu yang ketiga itu. Mari kita persilakan Pak Jonathan Prawira untuk menaikkan pujian dan penyembahannya. Saat bumi bergoncang, Kau batukan
seluruh kepunyaan kita, seluruh kemampuan kita, bahkan seluruh kehidupan kita, bukanlah karena kekuatan atau kemampuan kita, namun semuanya berasal dari Tuhan. Maka dalam segala keadaan, kita selalu dapat melakukan satu hal: percaya saja kepada Tuhan. Ku hidup bukan oleh segala yang kelihatan dalam dunia, namun ku hidup oleh firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Sebab itu ku percaya saja kasih-Mu tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya saja kuasa-Mu mampu beri kemenangan bagiku. Ku hidup bukan oleh segala yang kelihatan dalam dunia, namun ku hidup oleh firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Sebab itu ku percaya saja kasih-Mu tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya saja kuasa-Mu mampu beri kemenangan bagiku. Percaya saja Kau mampu. Sebab itu ku percaya saja kasih-Mu tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya saja kuasa-Mu mampu beri kemenangan bagiku. Kuasa-Mu mampu beri kemenangan bagiku. Hadapi setiap perkara, kasih-Mu semakin tercurah, kuasa-Mu semakin bekerja bagiku yang terus berjuang dengan imanku. Seperti Engkau Tuhan telah menolongku, mampu bertahan sampai selama ini. Ku percaya Kau Tuhan yang memberikan kemenangan bagiku lagi. Hadapi setiap
perkara. Kasih-Mu semakin tercurah, kuasa-Mu semakin bekerja bagiku yang terus berjuang dengan imanku. Seperti Engkau Tuhan telah menolongku, mampu bertahan sampai selama ini. Ku percaya Kau Tuhan yang memberikan kemenangan bagiku lagi. Seperti Engkau Tuhan, telah menolongku, mampu bertahan sampai selamanya ini. Ku percaya Kau Tuhan yang memberikan kemenangan bagiku lagi. Kau berikan kemenangan bagiku lagi. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan, dan saya yakin dari rumah Bapak Ibu pun mengikuti ibadah ini dan ikut menikmati dan menaikkan pujian penyembahan tadi. Dan saat ini kita akan memasuki firman Tuhan dengan tema yang sudah saya ungkapkan di bagian awal, peperangan rohani. Namun sebelum kita mulai, kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin dan Tuhan Yesus buka hati dan pikiran kita sehingga kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Engkau menyertai kami dan Engkau tetap memelihara dan melindungi kami, sehingga walaupun COVID sudah melanda dunia setengah tahun lebih, ekonomi mengalami kelumpuhan, masalah sosial politik juga mengalami goncangan yang begitu parah. Demikian pula di dalam hal kerohanian, sampai saat ini kami belum bisa mengadakan ibadah di gedung dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang sulit kami atasi. Namun itu tidak menjadi rintangan bagi kami untuk tetap bisa beribadah, bersyukur, menyembah Engkau melalui jaringan udara, yaitu online atau live streaming. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai setiap peserta ibadah pada siang ini, supaya mereka mendapatkan penyertaan Engkau, berkat Engkau, dan melalui kebenaran firman Tuhan mereka dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan melihat topik hari ini, tanggal 12 Juli 2020, di mana online kita tetap jadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi, berhubungan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Topik yang kita kupas hari ini, peperangan rohani. Kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, seakan-akan tidak ada hubungan dengan topik yang akan kita kupas pada hari ini. Tapi sebenarnya inilah awal peperangan itu dimulai. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, hidup manusia itu tidak terlepas dari yang namanya sebuah perjuangan. Perjuangan. Bahkan perjuangan itu sudah dimulai sejak awal kita mulai dibentuk di dalam rahim ibu yang
ibu kita masing-masing. Bagaimana proses perjuangan itu terjadi, dan Anda yang menonton acara saya dan saya yang membawakan acara ini, kita bisa lahir ke dunia, Anda tahu, melalui hubungan seorang pria dengan seorang wanita, yaitu terjadinya pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Dan itu sebenarnya sudah mulai ada perjuangan di sini, dan perjuangan itu tidak gampang, bahkan sangat-sangat berat. Kita lihat bagaimana perjuangan itu. Pembuahan hanya bisa terjadi jika sel sperma bertemu dengan sel telur pada saat wanita itu mengalami ovulasi. Seorang wanita yang belum mengalami menopause akan menghasilkan satu sel telur. Ingat ya, satu sel telur setelah masa pubertas ketika sudah mendapat menstruasi. Jadi hanya ada satu sel telur loh. Nah, sementara di sisi lain, dalam satu kali ejakulasi, seorang pria itu mengeluarkan sekitar 300 sel sperma. Anda bayangkan, 300 sel sperma itu bukan hal yang biasa. 300 juta sel sperma itu artinya, mestinya yang bisa jadi, kalau semuanya bisa terjadi pembuahan dan sel telurnya cukup, artinya satu kali seorang laki-laki ejakulasi mestinya ada 300 juta orang yang terlahir ke dunia. Tapi kenapa dari suami istri, dan istri itu hanya melahirkan satu orang? Dan kalaupun ada yang kembar 2 orang, 3 orang, mungkin juga ada yang lebih dari 10 orang, tapi itu terjadi kembar yang memang kasus-kasus tertentu dan agak langka. Artinya apa? Bapak Ibu, Anda bisa lahir ke dunia, saya bisa lahir ke dunia karena di mana kita melakukan perjuangan untuk terjadi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Artinya Anda berjuang mengalahkan sekitar 300 juta orang yang berjuang untuk masuk ke dalam sel telur dari wanita tersebut. Lahirlah Anda. Inilah satu perjuangan, inilah satu peperangan. Dan kalau Anda dan saya bisa lahir ke dunia, berarti kita sudah memenangkan peperangan, mengalahkan 300 juta sel sperma. Kalau kita kalah, yang lahir itu bukan saya, yang lahir itu bukan Anda, pasti orang lain, betul? Kita nggak tahu siapa. Tapi karena ini adalah satu perjuangan, kita sudah mulai dari kandungan ibu kita. Sebenarnya Alkitab kita dimulai dari cerita tentang peperangan. Seluruh rangkaian dari Alkitab sebenarnya dimulai dari peperangan dan diawali dengan kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Kita lihat, inilah awal permulaan terbentuknya kitab suci. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Ia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Disinilah awal mulai terjadi kehidupan di bumi, dan akhirnya sampai munculnya dosa, kemudian penebusan dosa dan lain sebagainya. Jadi di awal, sebelum Allah melakukan penciptaan selama 6 hari, sudah ada masalah di sorga dulu. Peperangan antara malaikat yang baik melawan malaikat yang jahat, peperangan di sorga. Namun di dalam peperangan tersebut, karena 2 kelompok malaikat itu memiliki kekuatan yang hampir berimbang, sampai akhirnya Tuhan turun tangan. Malaikat yang berontak, malaikat yang ingin menguasai kuasa tata Allah, akhirnya Tuhan hakimi, Tuhan campakkan ke bumi. Nah, ketika dicampakkan ke bumi, itulah tabiat dari malaikat yang berontak ini berubah total menjadi sangat-sangat jahat, yang hari ini kita sebut sebagai iblis atau setan atau roh jahat. Kenapa disebut roh jahat? Karena memang kejahatan-kejahatannya yang dia lakukan di dalam kehidupan manusia. Kemudian kita lihat masalah peperangan ini.
Peperangan itu antara malaikat yang baik yang ingin mempertahankan Allah sebagai penguasa di sorga dengan malaikat yang berontak dan ingin menguasai tatah di sorga. Di dalam peperangan tersebut bisa dikatakan antara kebaikan melawan kejahatan. Dan di muka bumi hanya ada dua kemungkinan kejahatan atau kebaikan yang terjadi di dalam setiap manusia. Keduanya itu peperangan, dan setiap hari kita menghadapi peperangan tersebut. Setiap hari apa yang Anda lakukan? Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Engkau menyenangkan orang atau menyakiti orang? Engkau membuat orang terbangun atau engkau membuat orang runtuh dan terluka? Hanya dua kemungkinan yang terjadi, dan setiap hari kita melakukan peperangan tersebut. Dan peperangan tersebut boleh dikatakan antara Allah dengan iblis sampai hari ini. Setelah iblis dicampakkan ke bumi, peperangan yang awalnya terjadi di sorga itu mengalami pergeseran pindah ke bumi. Karena di sorga sudah selesai. Iblis yang berontak sudah dicampakkan ke bumi. Sejak saat itu sorga ada di dalam otoritas kuasa Allah sebagai penguasa tunggal. Nah, yang jadi persoalan sekarang Allah ada di muka bumi ini. Di bumi mulai ada peperangan. Dan sebelum Allah menciptakan manusia, iblis sudah ada. Bahkan sebelum Allah melakukan proses penciptaan selama 6 hari, iblis sudah ada di muka bumi. Karena Wahyu pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 9 itu terjadi sebelum proses penciptaan 6 hari itu. Ketika Allah lakukan penciptaan 6 hari, iblis sudah ada. Sejak diciptakan, manusialah yang harus menghadapi langsung dampak dari peperangan antara iblis melawan Allah yang awalnya terjadi di sorga dan sekarang mulai terjadi di bumi ini. Dan peperangan tersebut memiliki jangka yang panjang dan manusia ada di tengah-tengah ini. Antara mau taat pada Allah ataukah taat pada iblis. Mengikuti Allah atau mengikuti iblis. Itulah peperangan. Dan peperangan itu sudah dimulai di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ketika manusia dihadapkan dengan iblis, dan iblis berusaha menjatuhkan manusia, berusaha menggoda manusia, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika datang tawaran, makanlah buah itu. Inilah peperangan. Peperangan, engkau mau taat kepada Allah atau mengikuti apa yang diinginkan oleh iblis. Dan sayangnya peperangan itu manusia kalah. Itu yang jadi persoalan. Tentunya kita berharap kekalahan itu tidak terulang lagi. Kita lihat Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 yang tadi kita sudah baca. Nah, lalu diperbandingkan Kejadian pasal 3 ayat 1. Di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 itu peperangan di sorga, kemudian dicampakkanlah malaikat-malaikat yang berontak ke bumi. Sehingga di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, si ular tua yang tadinya ada di sorga sekarang sudah ada di bumi, dan manusia harus menghadapi hal tersebut. Dan iblis atau si naga tua ini, si ular tua ini menggunakan pohon pengetahuan baik dan jahat untuk menjatuhkan manusia. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lihat gambar ini. Jadi awalnya peperangan di sorga, sekarang peperangan sudah ditarik dan sudah terjadi di muka bumi ini. Jadi awal mula Allah sudah ciptakan manusia, peperangan itu sudah harus dihadapi oleh manusia. Maka tidak heran sampai hari ini pun peperangan harus kita alami. Mengapa iblis itu begitu benci kepada manusia? Di mana permasalahannya? Apa kesalahan manusia kepada iblis? Sehingga iblis berusaha menghancurkan manusia, merusak hidup manusia, merusak segala-galanya di dalam kehidupan manusia. Sehingga hidup manusia itu tidak ada damai sejahtera, yang ada adalah masalah, kesulitan, dan penderitaan. Kenapa? Apa salah kita pada iblis? Nah, jika kita tidak bersalah kepada iblis, lalu iblis berusaha menghancurkan hidup kita, bukankah ini berarti memang betul-betul jahat? Maka tidak heran iblis disebut sebagai roh jahat. Sebenarnya ada dua penyebab utama mengapa iblis itu begitu benci dan berusaha menghancurkan hidup manusia. Anda tahu kenapa? Dua penyebab itu apa?
Nah, saya akan bukakan sebuah rahasia. Ada dua penyebab utama kenapa iblis itu begitu benci kepada manusia. Kita lihat, inilah penyebabnya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu tangkap nggak? Di sini ada dua penyebab utama kenapa iblis itu begitu benci kepada manusia. Ada dua penyebab utama kenapa iblis itu berusaha menghancurkan hidup manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26. Inilah rahasianya. Oke, maka jangan heran kalau hidup Anda diserang iblis habis-habisan. Penyebabnya di ayat 26 ini. Apa itu? Kita lihat. Yang pertama, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Itu permasalahan. Mungkin kalau Anda tidak berpikir secara tajam, secara mendalam, Anda tidak sangka bahwa dampak ketika Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya adalah manusia harus berhadapan dengan iblis. Nah, nanti saya akan uraikan lebih jauh. Lalu yang kedua adalah setelah Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, lalu Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk menguasai semua ciptaan Allah. Ini dua penyebab utama dan kita akan kupas kedua hal tersebut. Yang pertama, manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita lihat ayatnya dulu, Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa meskipun Allah itu roh, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ketika kitab Kejadian dibuka, pasal pertama di ayat yang awal sudah menyatakan Allah itu roh. Namun walaupun Allah itu roh, tapi Allah itu punya satu wujud. Lalu wujud Allah itu seperti apa? Wujud Allah itu tampak pada wujud manusia. Artinya, bagaimana manusia berada, itulah wujud Allah yang sesungguhnya. Dan wujud Allah yang sesungguhnya itu dinyatakan lebih jelas, lebih tajam lagi dengan kehadiran Yesus Kristus di muka bumi. Siapakah Yesus Kristus itu? Di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Kemudian di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapakah Yesus? Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi, gambaran manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah sudah nampak dalam diri Yesus Kristus. Bahwa walaupun Allah itu roh, tapi Allah punya wujud yang nyata, fisik yang nyata. Dan hal itu pun pernah diungkapkan oleh Tuhan ketika 3 orang bertamu ke tempat tinggalnya Abraham. Ya, 2-nya malaikat, 1-nya adalah Tuhan. Mereka disajikan makanan, mereka juga menikmati makanan itu. Nah, Allah dan 2 malaikat itu hadir dalam wujud tubuh jasmani. Ya. Rupa dan gambar Allah itu artinya manusia itu memiliki hikmat, pengertian, kemuliaan, dan kekudusan seperti Allah. Sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia punya otak tuh nggak ada yang negatif. Pengertian manusia juga luar biasa. Kenapa saya katakan pengertian hikmat manusia itu luar biasa? Setelah Adam diciptakan, Allah memberikan tugas kepada Adam memberi nama kepada semua makhluk hidup di muka bumi. Artinya apa? Otak Adam itu ratusan kali lebih hebat dari komputer loh. Yang begitu canggih zaman sekarang, betul? Dia harus menyiapkan berapa puluh juta, bahkan ratus juta nama-nama hewan di darat, kemudian di udara, semua burung dia harus kasih nama. Dan dia harus ingat nama-nama yang sudah pernah dia ucapkan, jangan sampai terulang lagi. Katakanlah yang datang ini, lalu Adam berkata, ini namamu kucing. Setelah itu dia kasih nama kepada ribuan hewan lagi. Lalu muncul seekor hewan yang mirip dengan kucing. Katakanlah anjing, oke? Lalu Adam berkata, namamu kucing. Nah, ini kan jadi masalah. Masa kucing ada 2 nama yang sama, pada hewannya berbeda. Artinya otak Adam itu luar biasa. Itulah hikmat pengertian Adam. Sedangkan kekudusan,
Di dalam otak Adam dan Hawa itu nggak ada yang negatif. Walaupun awalnya Allah ciptakan mereka dalam kondisi telanjang, tapi mereka tidak merasa malu karena tidak ada yang negatif di dalam pikiran mereka. Begitu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, buah itu mulai mempengaruhi otak mereka. Mereka sadar mereka telanjang, malu dan berusaha menutupi aurat mereka. Manusia itu memiliki kemuliaan Allah. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia memiliki kemuliaan Allah. Tapi sayang sekali, manusia gagal. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa itulah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua yang orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa penyebab kehilangannya kemuliaan Allah di dalam diri manusia. Sehingga citra manusia, citra kemuliaan Allah di dalam diri manusia itu sudah hilang gara-gara dosa. Itulah yang perlu kita pulihkan. Itulah yang perlu kita benahi. Sehingga kita memiliki kembali kemuliaan Allah. Bagaimana cara iblis merusak gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia? Jadi awalnya Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Dan iblis berusaha merusak. Bagaimana cara iblis merusaknya? Caranya adalah iblis berusaha memasukkan sifat-sifat dari iblis di dalam diri manusia. Semua sifat-sifat iblis, sifat-sifat jahat iblis dimasukkan ke dalam diri manusia. Sehingga manusia itu walaupun wujudnya masih ada gambar postur tubuh rupa Allah, tetapi di dalamnya bukan lagi gambaran kemuliaan Allah, tapi iblis yang sudah berperan. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Di ayat ini, Tuhan Yesus mengungkapkan ada dua sifat iblis yang cukup menonjol. Iblis sebagai pembunuh, iblis sebagai pendusta. Nah, kedua sifat ini pun berusaha ditanamkan iblis itu di dalam diri manusia. Itu yang dilakukan oleh iblis dengan berbagai macam cara agar sifat-sifat iblis ini ada di dalam diri manusia. Kita lihat sifat membunuh dan sifat pendusta ini. Sifat iblis ini sangat sukses ditanamkan dalam diri manusia sejak generasi pertama, yaitu keturunan Adam dan Hawa sebagai pembunuh. Kita lihat Kejadian 4 ayat 8 sampai 9. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nampak nggak Bapak Ibu? Sifat dasar dari iblis, pembunuh dan pendusta, berhasil ditanamkan pada generasi pertama. Kain membunuh adiknya. Itu sifat yang kejam. Adik kandung sendiri yang lahir dari ibu dan ayah yang sama, yang hidup sudah cukup lama bertahun-tahun bersama dengan dia, tapi tega dia bunuh. Itu pun masalahnya kecil, hanya gara-gara iri hati atau cemburu. Persembahan Habel diterima oleh Allah, sedangkan korban persembahan dari Kain itu tidak diterima oleh Allah. Hanya itu saja pemicunya. Sehingga dari ketidaksukaan kepada adiknya, kebencian, timbullah pembunuhan. Nah, kemudian sifat pendusta. Setelah dia bunuh adik kandungnya sendiri, lalu Tuhan bertanya, di mana Habel adikmu itu? Jawab Kain apa? Aku nggak tahu. Emangnya aku satpam jaga adikku? Emangnya aku babysitter? Kita lihat, sudah membunuh, berbohong lagi. Ini sifat dari iblis berhasil sekali ditanamkan di dalam diri manusia. Makanya yang Yesus katakan di Yohanes tersebut hal yang luar biasa, dan itu berhasil dilakukan oleh iblis. Tuhan sudah menyuruh Kain berperang di dalam hatinya.
Dari awal generasi pertama, peperangan di dalam hati sudah mulai terjadi. Apa yang dikatakan Tuhan? Ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan ingatkan kepada Kain, karena Tuhan tahu isi hati Kain. Dia lagi cemburu, dia lagi marah kepada adiknya. Maka Tuhan tegur Kain. Saya tidak tahu tegurnya itu seperti apa. Apakah ada suara yang didengar Kain, ataukah hanya di dalam suara hati Tuhan melalui suara hati menegur Kain, hati-hati Kain. Kalau engkau tidak hati-hati, iblis berusaha membuat engkau sehingga engkau akan melakukan pelanggaran, engkau akan melakukan kejahatan yang sangat besar. Engkau akan membunuh adikmu, tapi engkau harus berkuasa atas bisikan-bisikan kejahatan itu. Nah, disinilah peperangan. Nah, apakah Kain berhasil melewati peperangan di dalam dirinya, di dalam hatinya? Ternyata Kain kalah di dalam peperangan sehingga dia tetap melakukan pembunuhan kepada adiknya. Padahal di sini sudah diingatkan oleh Tuhan. Itulah peperangan. Dalam peperangan tersebut menang atau kalah. Namun sangat disayangkan, Kain kalah di dalam peperangan itu sehingga ia membunuh adiknya itu dengan kejam. Karena itulah Yakobus mengatakan demikian. Yakobus pasal 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya baik benar. Kita lihat di sini Kain membunuh adiknya. Nah, Kain membunuh adiknya itu dari siapa? Ini adalah pekerjaan iblis, sehingga iblis berhasil menguasai hati pikiran Adam. Dari kecemburuan itu timbullah pembunuhan. Kain kalah di dalam peperangan. Kain kalah telak sehingga dia pro kepada iblis, menentang firman Tuhan, melawan firman Tuhan, yaitu melakukan pembunuhan, melakukan kejahatan. Sidang jemaat yang saya kasihi, sifat iblis. Kita lihat, iblis adalah pembunuh, iblis adalah pendusta. Dan tanpa kita sadari, kedua sifat iblis itu selalu ada di dalam diri kita. Kita lakukan setiap hari tanpa kita sadari. Ya, sifat iblis sebagai pembunuh, dia berusaha membunuh, itu adalah satu sifat yang sangat kejam. Jadi ketika di dalam diri Anda ada sifat kejam kepada orang lain, engkau sudah ada di dalam perangkap setan. Sifat setan sudah ada di dalam dirimu. Lalu berusaha membunuh karakter Anda dari sifat yang baik menjadi jahat. Jika ada orang itu jahat selalu, artinya apa? Sifat iblis sudah di dalam dirinya. Maka tidak heran penjara itu penuh lagi. Membunuh iman dan kerohanian Anda. Jadi tanpa disadari, jika imanmu lemah, kerohanian melemah, itu adalah pekerjaan setan. Dia berhasil membunuh kerohanianmu. Dan yang yang tidak bisa dihindari adalah membunuh jasmani Anda. Dengan berbagai macam cara, iblis akan membunuh Anda. Mungkin dia tidak langsung menggunakan senjata atau pisau membunuh Anda, tapi dengan berbagai macam cara, iblis akan membuat engkau bunuh diri atau dibunuh oleh orang lain. Hanya dua kemungkinan, membunuh diri atau dibunuh orang. Itu pun pekerjaan setan, karena setan itu kejam. Lalu pendusta, berdusta mungkin demi gengsi. Banyak orang selalu berdusta demi gengsi. Mobil pinjaman di aku miliknya, baju pinjaman di aku miliknya, banyak hal yang dipinjam, kredit tapi di aku sebagai miliknya demi gengsi. Kemudian berdusta demi popularitas. Nah, ini seringkali terjadi terutama kepada hamba-hamba Tuhan nih. Dia mendoakan orang, mungkin hanya penyakit flu-nya didoakan sembuh, tapi dalam kesaksian dia berkata sudah menyembuhkan kanker orang. Ini kan luar biasa, berdusta. Berapa banyak kita khotbah atau kita menyampaikan sesuatu, kita menyampaikan secara berdusta. Seringkali popularitas itu menyebabkan orang, mengejar popularitas menyebabkan orang seringkali berbohong. Berdusta demi uang, menipu, kemudian berdusta mungkin karena ada pil atau will,
Sehingga kalau salah satunya mulai selingkuh itu dusta itu mulai terjadi. Kemana kamu? Oh, saya lagi dari pasar, padahal ketemu sama itunya. Dari mana kamu? Oh, saya ada lembur di kantor, padahal ketemu sama itunya. Nah, ini dusta itu banyak sekali. Berdusta demi menutupi dosa, kesalahan, dan pribadi. Untuk menutupi kebohongan, pasti dia lakukan kebohongan lagi. Lama-lama orang itu menjadi pembohong. Nah, kedua sifat iblis ini, pembunuh dan pensusah, harus kita singkirkan di dalam diri kita. Kita harus musnahkan di dalam diri kita. Jangan sampai akhirnya kita pro kepada iblis. Banyak umat Kristen yang tidak jelas karakternya. Dengan kata lain, tidak jelas dia ini anak Tuhan atau anak setan. Karena di dalam kehidupannya itu seringkali muncul dua sifat ini. Sifat Allah dengan sifat iblis. Misalnya, satu sisi kelihatan dia jujur, tapi sisi lain dia juga suka berbohong. Lalu, satu sisi dia kelihatan kudus, tapi sisi lain kehidupannya sangat tercemar, kasih dan benci. Ada nggak di dalam diri Anda kasih dan benci? Ada. Ada orang yang begitu Anda kasihi, Anda sayangi, tapi ada juga orang yang begitu Anda benci, Anda tidak suka sama orang itu. Padahal orangnya ada di dalam diri Anda. Jadi sifat kasih dan benci itu ada di dalam diri Anda. Itukah yang dikehendaki Tuhan? Sabar dan emosi. Sabar itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi emosi, iblis akan bekerja melalui emosi. Dan pengampunan dan dendam. Pengampunan itu kehendak Tuhan, dendam itu keinginan iblis. Jadi yang ada di sebelah kiri saya ini, semua itu sifat-sifat Tuhan. Dan yang ada di sebelah kanan saya, semua itu adalah sifat-sifat iblis. Dan kedua sifat itu ternyata ada di dalam diri manusia. Inilah yang tidak baik. Kita harus berada di posisi yang sebelah kiri, jujur, kudus, kasih, sabar, dan penuh pengampunan. Dan macam-macam sifat ilahi, sifat Allah ada di dalam diri kita. Intinya adalah kasih. Ketika engkau punya kasih, maka Allah ada di dalam dirimu. Dan kasih itu diuraikan secara panjang lebar oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan Anda bisa baca di sana. Bapak Ibu yang saya kasih, saya akan berikan satu ilustrasi menggambarkan bagaimana kesombongan, iri hati, pamer itu semua ada di dalam diri manusia. Ceritanya begini, dalam sebuah sekolah Dracula, sekolah itu mencetak Dracula yang akan muncul. Nah, satu kali ada seorang Dracula junior. Dracula ini baru lulus dari sekolah Dracula ini. Kemudian dia bertemu dengan dua orang. Satunya tuh menengah, satunya tuh senior. Lalu mereka mulai berbincang-bincang. Nah, yang baru lulus ini, si junior ini merasa sombong karena dia baru keluar dari tempat kuliahnya si setan ini. Dia berkata, "Lihat, aku baru lulus dan aku mempunyai kekuatan luar biasa." Lalu mereka mulai saling dialog. Belum tentu kehebatanmu sehebat saya, kata yang menengah. Dan senior pun tidak mau kalah. Belum tentu kalian bisa mengalahkan aku. Kuasaku, kekuatanku lebih hebat dari kalian. Nah, kalau hanya dialog berdebat kan nggak ada gunanya, betul? Maka mereka perlu pembuktian. Nah, akhirnya mereka ingin buktikan kehebatan mereka. Kebetulan mereka melihat ada satu kampung di seberang sana. Lalu yang junior ini berkata, apa kata si junior? Lihat, di situ ada sebuah kampung. Di situ ada sebuah kampung. Aku bisa menghisap orang-orang kampung itu punya darah hanya dalam 1 jam. Dan begitu dia ngomong, dia langsung terbang. Begitu terbang, dia pergi. Kemudian 1 jam kemudian dia datang lagi. Mulutnya berlumuran darah. Dan dia berkata, tuh, 1 kampung orang-orangnya sudah aku hisap darahnya, sudah mati semua, hanya 1 jam. Nah, kemudian ini orang yang si Dracula menengah ini tidak mau kalah. Dia berkata, oke, aku juga bisa. Kalau kamu 1 jam, aku mungkin setengah jam. Tuh, di sana ada 1 kampung lagi. Dalam setengah jam aku pergi, dan setengah jam aku kembali. Aku berhasil menghisap darahnya. Langsung dia terbang pergi. Setengah jam kemudian berhasil dia kembali lagi, datang lagi, berkata kepada si junior dan kepada senior, kalian lihat kan? Hanya setengah jam aku berhasil menghisap darah orang-orang kampung itu. Nah, si senior ini mulai panas karena
merasa si junior, si menengah ini sudah pamer kehebatan ilmunya, dia tidak mau kalah, akhirnya dia berkata, tuh lihat kampung yang satu lagi. Dalam 5 menit, dia berkata, dalam waktu sekejap aku akan berhasil mengisap darahnya. Akhirnya baru ngomong gitu, langsung dia terbang pergi. Tapi hanya 5 menit dia sudah datang lagi. Mulutnya memang berlumuran darah. Nah akhirnya junior dengan menengah ini kaget. Wih, hebat amat. Hanya 5 menit engkau berhasil mengisap darah orang-orang kampung itu. Karena mereka melihat di mulutnya tuh, di mulut senior itu berlumuran darah juga. Akhirnya mereka berpikir, dahsyat sekali ilmu kamu. Tapi Anda tahukah Anda? Apakah betul si senior itu berhasil mengisap darah orang-orang kampung dalam 5 menit? Ternyata tidak. Lalu mukanya berlumuran darah karena apa? Masalahnya adalah ini, dia nabrak tiang. Nah, ketika junior dengan senior masih bengong-bengong, begitu hebatnya 5 menit engkau sudah datang, lalu mereka tanya, emangnya ada berapa orang di kampung itu yang berhasil engkau hisap darahnya? Lalu si senior itu berkata, kalian lihat nggak tiang yang ada di depan kalian? Junior dengan menengah berkata, oh ya kami lihat. Nah itu masalahnya, kalian lihat tapi aku tidak lihat. Aku waktu terbang nabrak itu tiang. Jadi mulutku berlumuran darah, bukan ngisap orang kampung, mereka masih hidup. Tapi gua punya gigi copot 3 gara-gara tidak melihat tiang itu. Artinya apa? Kadang-kadang sifat iblis itu adalah sombong, suka pamer, dan lain sebagainya. Si iblis, si Dracula senior ini merasa paling berpengalaman, merasa paling hebat, paling lama, paling awal hidup di muka bumi. Di lain dibandingkan junior dan senior. Junior dengan menengah, dia lebih dulu menimpa ilmu. Tapi masalahnya dia sudah tua. Dan juga matanya sudah kurang melihat. Makanya mulutnya berlumuran darah, bukan karena mengisap darah orang kampung, tapi karena menabrak tiang yang ada di depan dia. Artinya apa? Tidak perlulah saling pamer, tidak perlulah saling sombong. Walaupun engkau hebat, rendahkan hati kita. Karena sifat sombong, sifat angkuh, sifat suka pamer, sifat mempromosikan diri, sifat mengagungkan diri di dalam khotbah dan lain sebagainya, itu adalah sifat-sifat Dracula. Mau jadi pendeta Dracula? Mari kita rendah hati, kita mulai Tuhan. Lalu yang kedua, manusia diberikan otoritas oleh Allah atas segala ciptaannya di muka bumi. Ini juga menjadi persoalan. Bapak Ibu tahu, kenapa terjadi peperangan di sorga antara malaikat baik melawan malaikat jahat? Ada tahu nggak penyebabnya? Penyebabnya adalah kelompok malaikat yang kita sebut dengan Lucifer ingin menguasai tahta Allah di sorga. Dia ingin bahwa mereka yang berkuasa, bukan Allah. Artinya apa? Iblis ini haus kekuasaan. Tapi mereka gagal di sorga, lalu dicampakkan ke bumi. Nah, ketika Allah menciptakan bumi dan segala isinya, iblis itu berharap loh, sangat berharap. Oke lah, kami tidak bisa menguasai sorga, tapi kami setidaknya bisa menguasai bumi. Jadi mereka berharap setelah Allah ciptakan bumi ini, lalu Allah serahkan kepada mereka untuk menguasai bumi. Apakah harapan mereka terwujud? Ternyata tidak. Di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya, lalu Allah berikan otoritas ini kepada manusia untuk menguasai ciptaannya. Bumi yang ada di darat, laut, semuanya dikuasai oleh manusia. Disinilah iblis itu makin kesal, makin marah. Ternyata kegagalan dia merebut sorga dialami lagi kegagalan merebut bumi. Karena bumi dan segala ciptaan Tuhan diserahkan atas otoritas manusia. Disinilah iblis merasa cemburu. Disinilah iblis mulai merasa marah. Dan iblis akhirnya berusaha menguasai bumi ini. Bagaimana cara iblis menguasai bumi? Kita lihat. Ketika dicampakkan ke bumi, iblis berharap bisa menguasai bumi yang diciptakan oleh Allah. Namun perhitungan iblis itu meleset.
Allah justru memberikan otoritas itu kepada manusia yang diciptakannya, yaitu Adam dan Hawa. Melihat demikian, iblis bereaksi keras. Ia marah, cemburu, dengki, dan benci kepada manusia, dan juga tentu benci kepada Allah yang sudah mencampakkan mereka ke bumi. Reaksi kebencian tersebut adalah mereka itu berusaha merebut otoritas yang diserahkan Allah itu dari tangan manusia. Apakah iblis berhasil? Caranya adalah iblis mendatangkan pencobaan melalui pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu kepada manusia. Karena jika manusia kalah dalam pencobaan, maka apa yang dimiliki, yang dipegang oleh manusia akan menjadi milik iblis. Nah, menjadi pertanyaan kita adalah, berhasilkah iblis merebutnya dari tangan manusia? Otoritas yang diserahkan Allah kepada Adam dan Hawa berhasil nggak direbut oleh iblis? Berhasil nggak iblis menjadi penguasa di bumi ini? Saya katakan berhasil. Berhasil. Karena itulah, ketika, dari mana kita tahu iblis berhasil menguasai bumi? Ketika Yesus dicobai di padang gurun, iblis berkata apa? Ketika iblis memperlihatkan segala kemuliaan kemewahan dunia kepada Yesus, lalu iblis berkata, semua ini aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku. Perhatikan kata iblis, semua itu telah diserahkan kepadaku. Kapan diserahkan? Yaitu waktu Adam dan Hawa kalah di dalam pencobaan. Iblis berhasil menguasai bumi. Sejak saat itu, bumi itu dikuasai oleh iblis. Jadi kelahiran Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib adalah merebut kembali otoritas itu dari tangan iblis. Dan akhirnya Yesus berhasil. Setelah Yesus mati, bangkit dari kematian, di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Dengan sangat jelas Yesus berkata, telah diserahkan kepadaku kuasa di sorga dan di bumi. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Yesus sudah mengalahkan setan dan berhasil merebut kembali otoritas atas sorga dan bumi. Ini luar biasa Tuhan kita. Sejak Adam dan Hawa kalah dalam pencobaan iblis, otoritas atas dunia itu berhasil direbut oleh iblis. Perhatikan perkataan iblis yang saya katakan tadi, Lukas 4 ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kau kehendaki. Lihat, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku. Iblis itu berbicara dengan Yesus loh. Nah, apakah Yesus tidak tahu bahwa sorga bumi itu dikuasai oleh Bapaknya? Pasti tahu dong. Tapi kenapa iblis berani berkata semua yang ada di dunia itu dikuasai atau sudah diserahkan kepadaku? Apakah iblis berbohong? Nggak mungkin iblis bisa membohongi Yesus. Yesus pasti tahu. Dan memang faktanya adalah iblis sudah berhasil menguasai bumi ketika Adam dan Hawa kalah dalam pencobaan. Nah, kenapa Yesus mau dicobai oleh iblis? Karena Yesus itu adalah Adam yang terakhir. Itu dicatatkan di dalam Roma pasal yang ke-5. Adam yang akan datang. Nah, Adam yang jasmani sudah kalah. Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, harus menang melawan pencobaan iblis. Dengan kemenangan tersebut, baru dunia berhasil ditarik kembali dari iblis. Aku memberikan kepada siapa yang kukehendaki. Kalau iblis menjadi pemiliknya, maka dia baru punya otoritas memberikan kepada manusia. Dengan syarat yang sangat ringan, iblis tawarkan, engkau sujud menyembah aku, semua itu akan menjadi milikmu. Kemenangan Tuhan Yesus atas pencobaan iblis sangat besar dampaknya bagi manusia. Puncaknya, melalui kematian dan kebangkitannya, dunia kembali dikuasai Allah dalam diri Yesus Kristus. Lihat Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Hari ini kita melihat perkataan Tuhan Yesus yang super power, yang penuh dengan kuasa. Aku sudah berkuasa di sorga, aku juga menjadi penguasa di bumi. Dengan demikian, langit bumi sudah ada di dalam kuasa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setelah Yesus menguasai sorga dan menguasai bumi, Tuhan ingin Injil diberitakan
kabar baik, kabar kemenangan itu disiarkan, diberitakan. Kan itu hari ini kalau ada orang Kristen tidak bisa memberitakan Injil, tidak bisa memberitakan kasih karunia Tuhan, maka dia tidak mewartakan anugerah keselamatan dari Tuhan. Kemenangan Tuhan Yesus tidak diungkapkan oleh dia. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Yesus Tuhan kita sudah menang. Peperangan sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tinggal bagaimana kita memenangkan peperangan tersebut. Karena Yesus sudah menjadi penguasa di sorga dan di bumi, dia mendelegasikan otoritas itu kepada kita untuk melawan setan. Namun sangat disayangkan banyak umat Kristen tidak tahu kebenaran ini. Sehingga mereka takut pada setan, kalah sama setan. Padahal kita punya Tuhan sudah menang atas setan. Mestinya otoritas atas kemenangan atas setan itu diserahkan oleh Tuhan kita, oleh Juru Selamat kita, oleh Bapa kita kepada kita. Lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-16. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Perhatikan janji Tuhan. Dan bukan hanya janji, tapi memang Tuhan sudah menyerahkan otoritas ini. Tapi otoritas ini hanya bisa engkau terima, hanya bisa engkau tangkap ketika engkau percaya. Maka di sini tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dengan kata lain, engkau kalau percaya kepada Tuhan, percaya bahwa kemenangan itu sudah ada di tanganmu, engkau pasti bisa mengalahkan setan dengan imanmu. Permasalahannya adalah, apakah engkau tahu engkau sudah menang? Apakah engkau tahu ketika engkau jadi pengikut Yesus, menjadi milik Yesus, Yesus yang sudah menjadi pemenang, engkau pun akan menjadi pemenang. Apakah engkau tahu rahasia ini? Iblis berusaha membuat engkau tidak tahu rahasia ini, sehingga iblis berkuasa atasmu, engkau takut pada setan. Kita lihat bagaimana mengalahkan si setan itu. Rasul Petrus adalah seorang rasul yang penuh kuasa. Bayangannya bisa menyembuhkan macam penyakit dan bisa mengusir setan hanya dengan bayangan. Ya. Nah, dia memberikan pengalaman bagaimana mengalahkan setan. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis dilukiskan seperti seekor singa yang berjalan keliling. Berjalan keliling itu sedang mencari kelemahanmu, sedang mencari kesempatan untuk masuk menyerangmu, dan dilukiskan seperti seekor singa karena iblis itu ganas, pembunuh yang kejam, sadis. Lalu bagaimana cara melawannya? Ayat 9, lawanlah dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Cara melawan iblis adalah dengan iman yang teguh. Begitu engkau punya iman, seperti yang dikatakan di dalam Markus pasal yang ke-16 tadi, janji Tuhan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Masalahnya, Anda percaya enggak? Anda yakin enggak? Berapa persen keyakinan iman Anda akan menentukan berapa kekuatan engkau yang akan keluar untuk menaklukkan setan. Semakin engkau beriman, setan itu tidak akan bisa menyentuh engkau. Bahkan engkau bisa usir setan, mengalahkan setan. Itu kekuatan imanmu. Lalu bagaimana cara memperkuat iman kita melawan iblis? Bagaimana iman kita ditumbuhkan supaya aku bisa mengalahkan iblis, terus aku bisa menjadi pemenang? Ada dua cara untuk memperkuat iman kita. Cara pertama adalah tekun membaca dan mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Permasalahannya adalah berapa sering engkau membaca Alkitab.
Berapa sering engkau menggali Alkitab, dan berapa banyak ayat-ayat Alkitab yang berhasil engkau tanamkan di dalam diri Anda, di dalam pikiran Anda. Karena Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman dengan Allah itu satu kesatuan. Ketika firman itu makin banyak masuk ke dalam diri Anda, maka Tuhan itu ada di dalam diri Anda. Dan ketika Tuhan ada di dalam diri Anda, pasti Anda, iman Anda akan bertumbuh dengan baik. Dan iman yang bertumbuh baik itulah yang mengalahkan setan. Makanya saya pendeta yang banyak memberikan pengajaran-pengajaran Alkitab. Saya jarang menyampaikan khotbah, tapi saya lebih banyak memberikan pengajaran-pengajaran. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti link YouTube saya khusus pengajaran Alkitab. Di dalamnya saya banyak mengupas doktrin-doktrin, banyak mengupas tentang berbagai macam pengajaran-pengajaran. Namanya adalah Bible Teaching Ministry. Bapak Ibu bisa masuk ke sana, ada puluhan, bahkan kerinduan saya sampai ratusan topik-topik pengajaran menarik saya gali di Alkitab, saya sampaikan di Bible Teaching Ministry. Kemudian yang kedua, cara menumbuhkan iman adalah tekun berdoa kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8. Lukas 1, 8 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya apa? Doa itu bisa memperkuat imanmu. Jadi untuk menumbuhkan iman, memperkuat iman itu, Tuhan memberikan dua cara yang efektif. Baca Alkitab dan berdoa. Oke? Mengalahkan setan dengan doa, dengan firman. Hanya dua itu. Dan sekarang kita akan buktikan, betul nggak kedua hal itu bisa mengalahkan setan. Kita lihat cara Tuhan melawan iblis waktu pencobaan. Yesus hanya hadapi dengan dua kok. Firman dan doa puasa kok. Betul? Coba lihat baik-baik. Kita lihat yang pertama Yesus lakukan adalah doa. Yang kedua adalah firman. Dengan dua hal tersebut iblis berhasil dikalahkan dengan telak oleh Tuhan Yesus. Kita akan kupas sedikit di Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana cara Yesus menggunakan kekuatan doa dan firman untuk mengalahkan si pencoba atau si iblis ini. Matius 4 ayat 1 sampai ayat 3. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Perhatikan, berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, Yesus ini tentu bukan hanya menahan lapar dan haus. Tentunya yang namanya berpuasa itu Yesus sertakan dengan doa. Inilah yang disebut dengan doa puasa. Kalau Yesus hanya menahan lapar tanpa doa, itu namanya diet. Tahu diet? Diet adalah menahan lapar saja, sehari 2 hari. Tapi kalau hanya menahan lapar tanpa diimbangi dengan hal-hal yang bersifat rohani, baca Alkitab atau berdoa, itu dia. Tapi kalau yang namanya berpuasa itu, satu sisi kita menahan haus dan lapar, sisi lain kita mengisi kerohanian kita dengan doa, penyembahan, pujian, baca Alkitab. Mestinya itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Kalau enggak, ngapain Tuhan Yesus 40 hari di padang gurun? Apa yang Yesus lakukan? Coba pikir baik-baik. Apa yang Yesus lakukan 40 hari 40 malam di padang gurun? Apa yang Yesus lakukan? Saya yakin dia bergumul, pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan. Itulah sumber kekuatan dia. Lalu yang kedua, kita lihat bagaimana dengan firman Yesus mengalahkan setan. Matius pasal yang keempat ayat 4. Matius pasal yang keempat ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Nah, perhatikan beberapa kata ini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika muncul kata ada tertulis, artinya Yesus sedang mengutip salah satu ayat di dalam perjanjian lama untuk menyerang iblis. Nangkap nggak? Perhatikan ada 3 kata menulis, ada tertulis. Kata yang pertama ada di ayat 4, kata yang kedua di ayat yang ke-7.
Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, Yesus yang kedua kali mengutip lagi perjanjian lama untuk menyerang iblis. Menolak serangan iblis. Lalu kalimat yang ketiga, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 3 kali Yesus mengutip perjanjian lama untuk menyerang iblis, menangkis serangan iblis. Karena iblis menyerang Yesus 3 kali, 3 kali pula Yesus mengutip perjanjian lama untuk melawan iblis, menyerang balik dan juga menangkis serangan dari iblis. Artinya apa? Doa dan firman adalah kekuatan yang bisa menumbuhkan iman Anda, dan doa dan firman itulah yang bisa mengalahkan setan. Karena itu jika engkau sebagai orang Kristen ingin taklukkan setan, menang atas peperangan melawan setan, tapi engkau jarang berdoa, jarang baca Alkitab, jangan bermimpi menang. Jangan bermimpi menang. Kemenangan hanya bisa diraih ketika engkau tekun berdoa, ketika engkau tekun membaca firman Tuhan. Dunia hari ini sudah dilanda COVID 6 bulanan, Bapak Ibu. 6 bulanan. COVID sudah menyerang, dan inilah sebuah peperangan. Benar-benar peperangan. Karena jika tadi saya menjelaskan peperangan kita adalah melawan setan, hari ini peperangan yang nyata ada melawan COVID-19. Setan tidak bisa kita lihat, COVID pun tidak bisa kita lihat. Karena itulah yang paling menakutkan, sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Karena dia menyerangnya kapan, masuknya bagaimana, kita nggak tahu. Seandainya virus corona itu gedenya segede semut, saya yakin dunia nggak akan heboh seperti itu. Oke? Peperangan gampang, karena kelihatan. Begitu ada virus corona yang segede semut itu di rumah kita, pasti kita langsung semprot. Begitu ada di depan kita, kita semprot. Mungkin juga ada yang lagi hinggap di orang itu, di mukanya atau di badannya, kita semprot sekalian orangnya pakai baygon kali ya. Maaf kata bercanda, Bapak Ibu. Kalau virus corona itu kelihatan, dunia nggak akan heboh dan peperangan itu jadi gampang. Tapi karena virus corona itu begitu kecil, kita hanya bisa tahu, oh model virus corona itu seperti ini dong, ada tanduk-tanduknya. Ini kan dibesarkan oleh mikroskop. Setelah dibesarkan, hasil cetaknya atau hasil yang kita lihat di layar televisi, di layar internet kita adalah seperti inilah COVID-19 ini. Peperangan. Nah, yang menjadi persoalan di sana adalah apakah iblis tidak ikut terlibat di dalam masalah COVID-19 yang begitu menggoncang dunia? Saya yakin iblis tetap berperan di sini. Iblis bisa mendatangkan penyakit kok. Itu kasus Ayub adalah kasus nyata. Iblis mendatangkan penyakit bagi Ayub. Ditimpakannya bara dari kepala sampai ke kaki, sehingga badan Ayub penuh dengan nanah, borok, bau, dan menyakitkan sekali. Dari mana iblis yang memberikan penyakit kepada Ayub? Nah, kalau iblis bisa memberikan penyakit kepada Ayub, apakah iblis tidak bisa menggunakan COVID untuk menyerang manusia, menghancurkan hidup manusia? Bisa, sangat-sangat bisa. Karena itulah saat ini kita sedang berperang. Peperangan yang sama kita hadapi. Seluruh dunia, kurang lebih 200 negara sedang berperang melawan musuh yang sama. Sudah banyak yang korban dan sudah tidak terhitung dana yang dikeluarkan. Dan sampai kapan peperangan ini baru berakhir, kita tidak tahu. Intinya saat ini adalah semua negara sedang berperang melawan COVID-19. Indonesia sedang berperang melawan COVID-19. Kita tinggal di Jakarta, kita juga sedang berperang melawan COVID-19. Dengan berbagai macam cara agar kita tidak tertular, dengan berbagai macam cara agar kita memutus rantai dari penyebaran COVID. Bila perlu COVID ini akhirnya sirna dari Indonesia, sirna dari muka bumi, karena tidak bisa berkembang lagi. Para ahli-ahli kimia sedang menciptakan obat, sedang menciptakan berbagai macam cara, sedang menciptakan obat agar penyakit COVID ini bisa diatasi, imunisasi dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasihi, peperangan ini kapan berakhir kita tidak tahu. Tapi satu hal kita ingin, kita menang atas peperangan tersebut. Jadilah pemenang di dalam peperangan, apapun peperangan yang kita hadapi. Terutama peperangan dalam melawan iblis. Kita lihat ayat yang terakhir, Wahyu pasal 2 ayat 10 sampai 11.
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan bagimu mahkota kehidupan. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Perhatikan di sini, iblis bisa mendatangkan penderitaan. Iblis bisa mendatangkan penderitaan dalam hidup manusia lewat penyakit, kehancuran usaha, kematian, dan macam-macam. Kalau Anda baca kitab Ayub, Anda akan tahu bagaimana iblis menghancurkan kehidupan Ayub. Lewat kematian, lewat kehancuran usaha, lewat penyakit, dan lewat konflik dengan istri Ayub sendiri. Cara iblis berbagai macam cara, dengan satu tujuan, hidupmu hancur. Karena itulah engkau sedang berperang. Musuh yang engkau hadapi bukan saya, bukan pasangan hidupmu, bukan tetanggamu, bukan rekan kerjamu, tapi setan yang ada di dalam diri mereka. Karena sifat-sifat setan ada di dalam diri mereka yang berusaha membuat Anda terluka, yang berusaha membuat Anda kecewa, marah, dan sebagainya. Tapi Anda harus menjadi pemenang. Kalau engkau jadi pemenang, baru engkau layak memperoleh mahkota kehidupan. Hanya pemenang yang layak memperoleh mahkota. Nah, untuk bisa menjadi pemenang dan bisa memperoleh mahkota tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Kadangkala perjuangan kita, peperangan kita harus ditukar dengan nyawa. Makanya Tuhan katakan di kalimat terakhir, hendaklah engkau setia sampai mati. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah peperangan. Engkau harus menang atas peperangan tersebut. Engkau harus merebut kemenangan tersebut. Karena sudah tersedia mahkota kehidupan kekal untuk engkau dan untuk saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini tentang peperangan. Peperangan sudah dimulai sejak awal, bahkan dimulai dari peperangan di sorga. Dan peperangan itu mulai terjadi di bumi ketika engkau mencampakkan malaikat-malaikat yang berontak itu ke bumi. Dan sampai hari ini, sejak manusia diciptakan sampai hari ini kami hidup, peperangan terus berlangsung. Sadar atau tidak sadar, kami berperang setiap hari. Berperang antara kejahatan dengan kebaikan. Berperang antara yang positif dengan yang negatif. Tapi kami rindu menjadi pemenang di dalam peperangan. Kami rindu sifat-sifat Allah ada di dalam diri kami, dan kami menyingkirkan sifat-sifat iblis sehingga Allah yang bertata di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekuatan, berikan cara kepada kami agar kami bisa mengalahkan si setan ini. Melalui kebenaran firman-Mu, melalui doa, Engkau tuntun kami. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Sudiono. Mari Pak Agus, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita sudah diberkati melalui khotbah Bapak Pendeta Nathan Jurnawan yang telah disampaikan, yaitu tema khotbah peperangan rohani. Namun sebelum kita masuk dalam doa, saya akan bacakan beberapa pengumuman sebagai berikut. Tidak terasa pandemi virus corona telah melanda dunia setengah tahun. Saat ini kita sudah masuk ke bulan Juli 2020, namun karena penambahan jumlah yang positif corona masih tinggi, rata-rata di atas 1.000 pasien baru di seluruh Indonesia. Maka berdasarkan keputusan rapat gembala dengan pengurus GCC, diputuskan bahwa untuk bulan Juli 2020 belum ada ibadah langsung di 6 center. Ibadah tetap akan diadakan secara online lewat live streaming. 2. Untuk tetap memelihara iman jemaat dalam masa yang sulit dan kondisi social distancing, maka Gembala CMC GCC memberikan khotbah pendek durasi sekitar 30 menit. Yang akan disiarkan lewat YouTube setiap hari Rabu dengan tema Membangun Karakter Kristiani. Tema ini juga terdiri dari 7 episode. Hari Rabu ini
yaitu tanggal 15 Juli. Judul keempat yang akan ditayangkan di YouTube adalah Ada Penghakiman Atas Karakter Manusia. 3. Berhubung kegiatan kunjungan atau visi ke rumah jemaat belum bisa dijalankan, maka bagi jemaat yang punya masalah dan kesulitan dan membutuhkan konsultasi dengan gembala, dapat menghubungi nomor beliau secara pribadi 085694953333. Keempat, bagi jemaat yang ingin mendalami topik Roh Kudus bisa mengikuti acara di aplikasi Zoom di acara Renew Everyday setiap hari Selasa jam 19. Demikian pengumuman, dan kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami masih bisa beribadah walaupun melewati live streaming. Namun kami percaya tidak akan mengurangi sedikit pun iman kami kepada Engkau Bapa. Kami percaya khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Nathan Jurnawan, dengan firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang hidup, selalu memberkati kami, memberkati jemaat-jemaat-Mu Bapa. Dan kami percaya juga bahwa setiap jemaat-jemaat yang mengalami kondisi-kondisi yang ada sekarang ini, Tuhan, Engkau selalu memelihara, Engkau selalu memberkati, Engkau selalu memberikan kekuatan dan penghiburan yang datang daripada Engkau Tuhan. Dan kami juga berdoa buat semua pelayan-pelayan-Mu, JCC, CMC, maupun teman-teman kami pelayan dimanapun mereka berada. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu melindungi, Engkau selalu memelihara dengan sempurna Bapa. Karena Engkaulah Bapa kami yang baik, Gembala kami yang baik. Kami serahkan hidup kami, jemaat-jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, semua ada di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, dalam pemeliharaan-Mu. Walaupun saat ini COVID-19 masih terus berlanjut, namun kami percaya pertolongan-Mu adalah sempurna buat bangsa kami. Engkau berikan hikmat marifat kepada pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, dari segala aparatur negara, semuanya bekerja sama, sehingga segala program yang dijalankan mengenai COVID-19, mengenai ekonomi, mengenai apapun yang diprogramkan, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat marifat yang datang daripada Engkau Tuhan. Nah, kami serahkan semua masalah bangsa dan negara kami hanya ke dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pada hari ini. Kami juga bawa dalam doa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami, masih ada sakit penyakit, masih ada kelemahan tubuh, buat Tan Eliezer, Ko Ameng, dan para medis, dan Ibu Lilis Haryanti yang sebagai dokter, pelayan-pelayan-Mu di rumah sakit. Tuhan, kami bawa mereka semua ada di dalam penyertaan-Mu. Yang sakit penyakit, Tuhan, kami percaya oleh birul-birul-Mu menjadi sembuh mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami akhiri ibadah ini, biarlah kami boleh menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Nathan Jurnawan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan doa penutup. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Saya akan memberkati Bapak Ibu. Mari angkat tangan Bapak Ibu untuk menerima berkat ini. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun dari surga atas saudara sekalian. Maka saudara-saudari akan diberkati di rumahmu. Engkau akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Saudara-saudari akan diberkati dalam keuangan,
Apapun yang engkau kerjakan akan memberikan dampak, memberikan hasil. Walaupun COVID sedang melanda, ekonomimu akan terlindungi, kesehatanmu akan terjaga. Sukacita, damai sejahtera Allah Bapa dari sorga akan turun dalam Roh Kudus atas saudara sekalian, sehingga saudara-saudari mendapatkan penyertaan Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan sebuah doa, dengan sebuah pujian penutup. Ref, jadikan ku rumah doamu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di minggu depan dalam channel live streaming. Tuhan berkati.